Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para leader yang luar biasa, para miliarder Vito Indonesia. Oke teman-teman semua, kemarin saya menghadiri undangan persentase home sharing dari salah satu tim saya di Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Perjalanan dari tempat saya kurang lebih 150 km, pulang pergi 300 km. Nah, saya menyimak semua percakapan di grup, saya menyimak semua apa yang ada di grup. Saya paham posisi teman-teman semua. Bisa ke sana. Iya. Saya paham apa yang teman-teman semua rasakan dan saya juga rasakan. Cuman begini, kenapa saya tidak berkomentar banyak? Kenapa saya tidak menjawab beberapa pertanyaan teman-teman, komentar teman-teman di grup, yang japri saya? Ya, karena sebenarnya bukan kewenangan saya untuk menjawab, apalagi memastikan bahwa advertising itu jalan tanggal sekian bulan sekian. Itu bukan kewenangan saya. Dan saya tidak akan berbicara tanpa ada sumber. Saya tidak akan menyampaikan sesuatu tanpa ada sumber. Maka beberapa teman-teman leader dari tim saya semalam menghubungi saya dan meminta saya untuk menelpon Pak Direktur. Jadi gini, saya percaya teman-teman leader yang ada di Miliarder Vito ini bisa menyelesaikan semua ria yang ada di grupnya. Saya yakin. Karena apa? Ilmu dan pemahaman teman-teman semua sudah sama dengan saya. Ya. Cuman kita beda tempat, beda posisi. Nah, saya terus terang tidak mau terlalu sering menghubungi Pak Direktur dengan Pak Owner. Karena saya paham posisi mereka. Mereka saat ini berjuang. Bukan untuk mereka sendiri, tapi untuk kita semua member. Maka semalam setelah paginya saya menelpon founder Bapak Irwan, dengan apa yang saya sempat ungkapkan di grup. Semalam sekitar pukul 2 saya dalam perjalanan pulang dari Kota Mamuju menuju ke Polman. Saya telepon Pak Direktur dan saya sangat bersyukur sekali. Hanya satu kali deringan telepon saya diangkat oleh beliau. Karena sepanjang saya balik dari Makassar sekitar 1 minggu yang lalu, saya tidak pernah menelpon beliau. Saya tidak pernah menghubungi beliau karena saya percayakan semuanya kepada beliau. Beliau nakhoda Vito untuk kita semua. Saya beranikan bertanya ke beliau. Saya bertanya sesuai dengan apa yang teman-teman di grup ini semua rasakan, ya. Semua teman-teman yang pertanyakan di grup saya tanyakan, dan alhamdulillah saya mendapat pencerahan yang luar biasa dari beliau. Jadi gini teman-teman, saat ini aplikasi advertising secara persiapan udah siap, ya, sudah betul-betul matang, ya. Kemudian aplikasi advertising kita, ini info dari beliau, ya, saya berani katakan ini dari beliau, itu aplikasi atau periklanan itu sudah ada sebenarnya sejak sebelum Vito ada. Di mana? Di berita 55. Jadi iklan yang kita tonton ini ada pertanyaan yang beredar saya lihat di grup, ya, soal iklan. Vito memang masih muda, baru jalan 3 bulan, tapi iklan yang siap tayang di aplikasi advertising itu sudah ada puluhan. Bahkan mungkin, ini mungkin, saya belum pernah lihat,
bisa ratusan. Kenapa? Karena hampir semua iklan yang tayang di Berita 55 itulah yang akan kita tonton semua. Hampir semua ya. Saya belum bisa pastikan semuanya, tapi hampir semua. Itu. Jadi iklan sudah ada, siap tayang. Nah, tinggal kan gini, tidak mungkin aplikasi yang ada di Berita 55 itu yang kita tonton, bukan. Karena di sana kan ada iklan, ada berita, ada lain-lain semuanya. Nah, yang kita mau tonton kan cuman iklan. Makanya dibuatlah satu aplikasi yang khusus untuk iklan saja. Nah, gitu. Jadi dibuatlah satu aplikasi yang khusus iklan saja, namanya aplikasi advertising. Itu. Nah, ini yang kita tunggu. Kalau soal perizinan, kita sudah ada. Karena yang kita pegang ini, yang menaungi kita, itu berita55.com loh. Ini Vito luar biasa. Saya sampaikan sama teman-teman. Kita di belakang kita ada Berita 55. Ya. Ada berita55.com yang sudah jalan lebih dari 10 tahun. Itu, sudah lebih dari 10 tahun berjalan. Ya, maaf teman-teman semua, saya lagi main sama anak-anak di kamar ya. Itu. Nah, inilah yang kita tonton nanti. Jadi persiapan untuk advertising itu sudah siap matang, cuman menunggu tim IT menyelesaikan aplikasi advertising kita. Itu ya. Jadi secara itu sudah siap. Nah, semalam Pak Dirut bilang, insya Allah Pak Tahang, saya besok hari ini Minggu berangkat ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan tim IT untuk melihat langsung bagaimana perkembangan yang ada di tim IT untuk advertising. Dan semoga ada sinyal dari tim IT untuk bisa dalam waktu dekat kita jalankan. Ya, jadi itu yang pertama untuk advertising. Ya, jadi untuk perizinan advertising aman. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh Bapak Owner kita, Bapak Haji Salim Jatimama itu sudah benar. Cuman teman-teman itu ada yang tidak menyimak apa yang beliau katakan. Ada yang tidak menyimak apa yang beliau katakan. Nih, beliau katakan launching Vito, itu bahasanya beliau, launching Vito itu di 17 Agustus 2021 itu sudah benar. Itu acara launching. Kalau Pak Dirut bilang grand launching. Grand launching Vito itu insya Allah di Agustus 2021. Nah itu. Jadi acara grand launching, bukan acara launching aplikasi. Ini yang teman-teman perlu pahami ya. Kemudian beliau juga di belakang menyambung ya. Kalau segala perizinan dan perlengkapan yang dibutuhkan sudah siap, maka kita sudah bisa nonton iklan. Itu bahasa terakhirnya ya. Kita sudah bisa nonton iklan. Itu teman-teman tolong disimak ya. Nah, dari apa yang saya tanyakan ke Pak Dirut tadi malam, sama dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Owner kita, itu sudah benar, beliau tidak salah. Cuman kita yang salah kurang menyimak. Jadi gini, saat ini kendala kita, tantangan kita sekarang adalah izin CUPL. Nah, sementara teman-teman pasti paham persyaratan izin CUPL itu keluar setelah produk kedua dikeluarkan. Setelah produk kedua dikeluarkan, dan itu setelah dia berbepom. Ya, setelah dia berbepom. Nah, sekarang kan produk kita baru satu, baru Dead Slim yang sudah bepom. Ya, kita menunggu produk kedua. Kalau sudah izin bepomnya keluar, maka CUPL akan keluar. Sebenarnya kata Pak Dirut ini sudah bisa kita jalankan. Cuman begini, Bapak Ibu teman-teman semua. Kalau aplikasi kita jalankan sekarang, takutnya nanti mereka yang di luaran sana yang merasa bisnisnya terganggu dengan kehadiran Vito yang luar biasa ini akan mencari celah Vito untuk melaporkan Vito ke pihak yang berwenang. Dalam hal ini mungkin
dari OJK melalui Satgas Waspada Investasinya atau SWI. Itu bisa jadi. Nah, kalau mereka melapor, kita kan diproses. Nah, ketika diproses, mau dia status penyelidikan, mau dia status pendugaan atau dan lain sebagainya, maka tetap aplikasi atau veto harus di stop dulu sampai semua selesai. Nah, tentunya ini kita tidak mau teman-teman terjadi ya. Kita tidak mau ketika kita sudah nikmati nonton iklan, tiba-tiba harus dihentikan karena persoalan ini. Bukan karena persoalan kita bisnis kita ilegal atau apa, tapi karena ada yang melaporkan. Nah, ini yang kita takutkan. Nah, ini yang dipikirkan oleh Pak Direktur. Makanya Pak Direktur selalu bilang, teman-teman semua pikirkan 100, saya pikirkan 1000, bahkan 10.000, bahkan 10 juta. Saya mau teman-teman bukan cuma 2-3 bulan merasakan advertising veto, tapi bisa menikmati sepanjang hayat kita. Itu yang Pak Direktur pikirkan. Makanya Pak Direktur putuskan tidak dulu meng-on-kan aplikasi advertising sebelum izin CUPL keluar. Ini sebelum izin CUPL keluar. Nah, ketika izin CUPL keluar, insya Allah semua jalan. Beberapa bulan yang lalu di awal-awal saya bergabung, saya pernah telepon beliau. Saya paling ingat kata-kata beliau, Pak Tahang, kalau hari ini izin BPOM produk kedua keluar, besok CUPL keluar. Kenapa? Karena marketing plan kita sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin CUPL. Itu ya, dari Kementerian Perdagangan. Jadi ketika besok atau lusa produk kita izin BPOM-nya, registrasi BPOM-nya sudah keluar, saya yakin di hari berikutnya CUPL keluar. Saya percaya dengan apa yang beliau katakan, karena beliau yang menakhodai veto. Ya, urusan pertaruhan harga diri apa dan lain sebagainya itu lagi bukan bahasa di sini. Tapi bahasa di sini adalah tanggung jawab, amanah di 30.000 lebih member veto yang saat ini ada. Itu teman-teman. Jadi kesimpulannya saat ini kita cuma tinggal menunggu 2 poin saja. Yang pertama, ya, izin CUPL keluar setelah produk kedua, izin BPOM produk kedua keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Bapak Direktur bertemu dengan tim IT di Jakarta dan bisa memastikan kapan aplikasi advertising sudah bisa on, itu saja kuncinya. Maka saya yakin Pak Direktur akan mengeluarkan penyampaian yang resmi. Itu ya. Dan lagi-lagi bahwa Pak Direktur memikirkan jangka panjang buat bisnis kita. Ya, jangka panjang buat bisnis kita. Itu yang beliau pikirkan saat ini. Bagaimana teman-teman seperjuangan di Vito bisa menikmati Vito ini sampai anak cucu. Itu teman-teman, ya. Jadi mohon, kita ini baru 1, 2, 3, 4, 5 hari. Umur Vito ini baru masuk 3 bulan. Kita belum mulai. Kita masih berproses, ya. Teman-teman, ayo kita gunakan akal sehat kita. Kita gunakan akal pikiran kita, ya. Kita gunakan logika berpikir kita, jangan gunakan hayalan-hayalan kita. Itu, teman-teman. Memang saat kita bergabung di Vito, tujuan kita adalah bisa menikmati hasil bonus nonton iklan. Tapi itu hanya pemicu. Tujuan utama kita join di Vito adalah bagaimana impian kita bisa terwujud. Bagaimana kita bisa mewujudkan impian orang-orang yang kita sayangi. Saya selalu katakan sama teman-teman, orang yang paling beruntung adalah orang yang selalu berpikir positif dan selalu bertindak positif. Itulah yang orang-orang yang selalu beruntung. Jadi kalau teman-teman selalu masukkan pikiran-pikiran negatif dalam pikirannya, saya yakin, jangankan keberuntungan, rezeki akan jauh dari kita. Kenapa grup saya bisa besar?
Kenapa saya bisa kenalan dengan orang-orang, teman-teman yang di luaran sana yang tidak pernah kenal dengan saya? Kenapa? Saya selalu berpikir positif. Saya selalu bertindak positif. Saya selalu melakukan hal-hal yang terbaik menurut orang lain tidak baik, tapi menurut saya insya Allah baik. Karena tujuan saya dan niat saya udah lurus. Insya Allah saya dan Vito bisa jadi saluran berkah untuk orang banyak. Itu teman-teman. Jadi ayo, saat ini kita manfaatkan momentum, kita bangun fondasi bisnis kita. Kita bangun aset kita di sini. Kita berbisnis ini bukan sendiri. Kita berbisnis untuk orang banyak. Dan lagi-lagi teman-teman, ketika kita berlaku negatif, ketika kita berkomentar negatif, yang ada adalah kita akan menghancurkan momentum bisnis kita. Kita akan memperlihatkan kepada tim kita, oh, Pak Tahang ternyata kepemimpinannya seperti itu, kebanyakan negatif. Karena tidak selamanya jaringan kita sama dengan pemikiran kita. Bahkan mungkin di antara 100 jaringan kita, ada setengahnya itu yang selalu berpikiran negatif. Cuman karena kita, ada setengahnya yang selalu berpikiran positif. Cuman karena melihat upline-nya yang sudah kepanasan kayak cacing, kayak digigit semut, akhirnya apa? Timnya juga panik. Hal-hal yang bisa kita tangani, justru kita tidak bisa tangani karena kelakuan kita juga sendiri. Itu. Makanya banyak ada komentar teman-teman, leader kurang tanggap. Bukan kita kurang tanggap, kita tidak mau menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Jangan sampai saya nanti ngomong, sabar Pak, sabar. Ya, tanggal sekian kita jalan. Saya tidak mau itu terjadi. Ya. Dan yang terakhir, saya katakan teman-teman, bahasa Pak Direktur, seandainya tim IT sudah mengatakan, Pak, silakan jalan besok, dan izin sudah keluar besok, maka Pak Direktur langsung oke, kita jalan tanggal sekian. Itu. Jadi teman-teman, saya minta, kita sudah naik di tangga kapal. Kita sudah siap-siap menuju ke pintu kapal, ke pintu pesawat yang akan mengantarkan kita menuju ke impian kita. Nah, sekarang teman-teman, tergantung teman-teman semua. Apakah mau membawa barang banyak, beban besar di pundak kita, ataukah tidak? Apakah teman-teman mau terus melangkahkan kaki menuju masuk ke dalam pintu badan pesawat atau tidak? Itu keputusan ada di teman-teman semua. Saya bersama dengan tim yang masih positif, saya siap melangkah. Bukan mulai hari ini. Mulai dari tanggal 3 Maret saya jalan, saya putuskan, saya action terus. Sampai titik akhir di mana saya harus berhenti action. Makanya di tengah-tengah pemberitaan ini saya tetap jalan. Dan alhamdulillah, apa yang saya sampaikan ke teman-teman semua, mereka respon positif. Itu. Jadi terakhir saya minta teman-teman semua yang terbebani dengan posisi saat ini, silakan istirahat, silakan duduk tenang dulu, tarik nafas dalam-dalam, ya, tarik nafas dalam-dalam. Tapi satu pesan saya, jangan hilangkan semangat dalam diri Anda, karena ketika aplikasi advertising jalan, tolong silahkan manfaatkan peluang yang ada. Kalaupun teman-teman mau lupakan kami, silakan. Yang penting teman-teman bisa memanfaatkan, melanjutkan perjuangan yang teman-teman sudah mulai. Silakan duduk, istirahat tenang, hirup nafas dalam-dalam. Bagi teman-teman yang tetap siap berjuang bersama kami, doa kami bersama. Kita berjuang bersama, kita bangun bisnis kita bangun impian kita. Ingat teman-teman, ini bukan persoalan egois, ini bukan persoalan pribadi, tapi persoalan anak, istri, dan keluarga kita.
Mereka tidak mau melihat kita gagal. Mereka mau melihat kita berhasil karena mereka punya impian. Nah, teman-teman semua, yang menentukan impian kita ini tercapai atau tidak bukan tetangga kita, bukan upline kita, tapi diri kita sendiri. Jadi teman-teman semua yang mau berjuang bersama saya, yuk kita mulai dengan bismillah hari ini. Kita lupakan segala problem. Kita berdoa semoga tim Bapak Direktur kita beserta tim IT bisa segera menyelesaikan semua persyaratan untuk menjalankan Vito secara aman dan nyaman. Itu apa yang telah Pak Dirut sampaikan ke saya. Beliau mau teman-teman menjalankan Vito ini secara aman dan nyaman. Dan kita berdoa bersama-sama karena ini bukan persoalan, ini bukan tantangan. Ini bukan masalah sebenarnya, tapi ini hanya sebuah persyaratan yang belum terpenuhi. Ketika persyaratan itu sudah terpenuhi, insya Allah Vito akan memberikan yang terbaik buat kita. Dan untuk teman-teman di luaran sana atau yang masih ada di grup ini yang komen minta uangnya digantikan, yang komen minta mundur diri, saya paham dengan posisi teman-teman semua. Tapi sekali lagi saya minta, jangan karena keegoisan kita menghancurkan impian anak dan istri kita.